Salah satu media pembelajaran yang akan kita pelajari ke depan itu adalah VR atau virtual reality. Apa itu, Pak? Virtual reality itu adalah dunia virtual. Nah, itu bahasa Indonesianya. Lebih tepatnya dunia maya. Jadi dunia maya. Bukan dunia maya semacam Facebook ya, bukan. Tapi lebih virtual lagi karena tampak nyata gitu. Dunia virtual itu menggabungkan antara immerse dengan interaction, antara sifat yang imersif dengan interaction untuk membuat kalian tertipu dan merasa berada di dunia yang baru. Kedepan itu akan kita lakukan. Sekarang semua yang punya HP yang lagi play, entah HP-nya sendiri atau HP-nya mamanya, HP-nya bapaknya kah, HP-nya adiknya kah, tolong dirampok saja dulu itu HP-nya adiknya. Diambil saja dulu, dirampas saja dulu sementara aja. Ya kan? Kalian buka HP-nya, terus buka aplikasi YouTube. Tolong semua buka aplikasi YouTube. Sudah belum? Kalau sudah, di YouTube kalian ketik 360 VR. R. Bagaimana itu R? Itulah. Pokoknya VR. 360 VR. Ada banyak video yang muncul. Silahkan play salah satunya. Kalau iklannya sudah tidak main, sudah tidak ada iklannya, silahkan diputar HP-nya, dijadikan horizontal seperti ini. Ini jaringan saya kok gini ya. Silahkan diputar, jadikan horizontal seperti ini. Lalu HP-nya digerakkan saja begini. Coba gerakan HP-nya. Gerakan HP-nya. Apa yang terjadi? Coba lihat ke atas. Lihat ke bawah. Lihat ke belakang. Coba. Oke. Apa yang kalian lihat? Saya mau tanggapannya. Coba salah satu. 360 derajat. Ya, 360 derajat. Itulah yang disebut dengan dunia virtual. Sekarang coba lihat di bagian bawahnya, di bagian pojok bawah itu ada gambar kacamata. Ada enggak? Ada, Pak. Ya, coba ditekan itu gambar kacamata. Coba ditekan. Nah, gambarnya menjadi aneh kan? Menjadi dua gambar. Apa gunanya dikasih seperti itu? Kalau kita nonton melalui smartphone saja, kayak tadi, maka rasanya kita seperti melihat dari balik jendela. Oke? Rasanya seperti melihat dari balik jendela. Tapi kalau kita jadikan itu yang kacamata, terus kita bantu dengan menggunakan alat yang namanya goggles. Ini namanya goggles. Tidak ada hal-hal lain di sini, tidak ada yang digital di sini, cuma sebatas plastik saja. Ini murah sekali. Harganya 52, 53, saya kurang ingat. Di Bukalapak. Lebih mahal ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya 70.000. Jadi kalian tidak usah beli yang seperti ini. Cuma saya peragakan saja. Nanti kalian bikin aja yang seperti ini. Gampang bikinnya kok. Dari kardus bisa sama botol plastik. Jadi HP-nya tadi, kalau misalnya kita sudah jalankan dunia virtual dan kita nyalakan yang kacamata tadi itu, kita tekan yang gambar kacamata, itu tinggal kita slide masuk ke dalam peralatan ini. Kalau sudah masuk, lalu kemudian kita pasang.
maka kita benar-benar merasa berada di dunia yang berbeda. Gitu. Kenapa? Tidak lagi melihat serasa melihat dari jendela, tapi memang merasa ada di tempat itu gitu. Satu mami tidak bisa dilihat, tangan tak mami tidak bisa dilihat. Kalau pakai yang berbasis smartphone. Tapi kalau pakai yang berbasis haptic touch kayak Oculus Rift, tapi harganya mahal masalahnya. Belasan juta itu. Ini kan harganya cuma 52.000. Kalau yang harganya sampai belasan juta sampai yang puluhan juta, goggles-nya itu sampai kita bisa lihat tangan kita sendiri gitu. Karena ada haptiknya gitu, ada peralatannya yang memang tangan masuk, kita kasih gini jari jadi. Tapi rata-rata itu cuma dipakai untuk main game sampai sejauh ini ya. Kalau yang seperti itu, kita kan bukan kebutuhan untuk main game, tapi untuk belajar. Tapi Pak, saya tinggal di kampung, saya tidak sampai Bukalapak di kampungku Pak. Tidak pernah di Tokopedia sampai kirimannya kalau mengirim. Ya toh? Tenang, tidak usah beli, kita bikin saja. Lagi pula ongkos kirimnya mahal. Gimana caranya dibikin Pak? Ada di Google, ada di YouTube. Nah, kita buka sekarang. Coba kita buka ya. YouTube. Saya share screen aja deh. Biar kalian lihat sendiri. Udah kelihatan? Coba. Cara membuat cardboard dari kardus. Cara membuat cardboard dari kardus. Oh, banyak sekali caranya. Ini dibikin. Dia bikin. Ini juga dia bikin. Ini juga dia bikin. Macam-macam lah desain-desainnya orang. Coba kita putar yang ini. Sampai urusan lensanya pun itu dia buat. Jadi dia sisa isi air. Setelah diisi air dilem kembali. Kenapa diisi air Pak? Supaya jadi lensa. Kalau tidak diisi air tetap tidak jadi lensa. Ini desain Google Cardboard yang memang dari Google. Kalian bisa bikin desain sendiri semau kalian juga kalau mau bikin desain yang berbeda. Di mana bisa didapatkan itu Pak desainnya? Nah, bisa ketik di pencarian desain Google Cardboard, muncul itu. Bisa dia ambil kardus, ya kan? Desainnya ditempel ke kardus. Jadi sejauh ini kalian paham ya, kita lompat-lompat saja gitu. Nah, dari potong-potong bisa dijadikan. Apa saya harus pakai lem tembak juga seperti itu Pak? Tidak harus. Pakai lem box juga cocok nih. Lem custom cocok juga. Cuma tidak usah pakai lem Korea, keterlaluan kalau pakai lem Korea.
itu lensa. Apa gunanya itu lensa, Pak? Nah, tidak gitu. Itu sebenarnya cuma untuk kemudian menutup. Kalau kalian tidak mau pakai lensa juga tidak ada masalah, pakai peniti pun boleh. Pakai peniti pun boleh gitu. Atau pakai apa namanya itu yang apa? Yang melengket-lengket itu biasa. Kalian udah paham lagi kira tempatnya apa gitu. Nah, ini desain yang mirip dengan desain Google Cardboard, yang desain dari Google. Nah, kalau yang ini yang slide, ini lebih mudah lagi. Nescafe presents Karena kalian tidak perlu pakai apa namanya lagi tuh. Ibaratnya kali dengarkan musisi-musisi lokal lama sekali ya. DJ Yovie Widianto, Iwan Fals. Tinggal di slide masuk. Cuma ukuran HP-nya harus kalian sesuaikan dengan ukuran HP kalian gitu. Dari awal gitu. Sama, bikin lensanya sama. Tetap dari botol plastik. Kemudian dia lem. Bedanya kalau tadi ditaruh di keran, yang ini dia kasih masuk pakai suntik gitu, pakai spoit. Kasih masuk air pakai spoit. Bisa juga kalau kalian punya spoit. Kalau tidak punya spoit, lewat keran saja, tidak ada masalah. Ini cuma membuat ribet dirinya sendiri saja ini orang. Dia memang suka membuat sesuatu yang gampang jadi ribet. Kira kayak gitu. Cara membuatnya ada, pokoknya lengkap nih semua. Tinggal kalian ikuti cara-caranya di YouTube. Kira sampai sini cukup paham ya? Bahwa cara membuatnya itu seperti apa. Kenapa kalian nonton ini? Yang pertama, supaya kalian tahu bahwa kalau kita nanti mau ajar di SD untuk virtual reality, itu biayanya tidak besar. Kenapa? Karena siswa itu bisa bikin sendiri. Tapi supaya siswa bisa bikin sendiri, berarti kalian dulu harus bisa buat sendiri. Gurunya harus bisa bikin dulu. Kalau gurunya tidak bisa bikin, ya gimana caranya siswanya bisa bikin kan? Nah, jadi kalian bikin dulu yang seperti itu tugas kalian untuk minggu ini. Bikin cardboard VR. Nanti hari Senin saya akan kirim beberapa link video YouTube yang kalian nonton menggunakan goggles VR yang dari kardus tadi itu, ya kan? Kalian tonton itu, kemudian saya akan kirim link lagi, link Google Form untuk kemudian kalian isi. Seperti apa tanggapan kalian atau pengalaman kalian selama menonton atau belajar menggunakan goggles VR. Dipahami sampai sini? Halo. Ya Pak. Ya. Paham, Pak. Jadi ingat ya, kalian bikin cardboard VR. Waktu kalian sampai hari Senin.
Masih lama kok, masih ada berapa hari tuh. Ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih ada 3 hari. Sabtu, Minggu kan kalian tidak kuliah. Gunakanlah waktu Sabtu, Minggu itu yang tidak kuliah itu untuk membuat tugas pertama kalian. Caranya cari kardus Indomie atau kardus apapun yang ada di sekitar Anda dengan botol mineral. Mungkin yang tinggal di kampung botol mineral itu akan cukup susah dicari. Kenapa? Karena di kampung itu kayaknya botol mineral itu berharga. Karena digunakan untuk apa? Untuk jadi tempat minyak, ya toh. Nah, tapi kalau yang di kota kan biasanya melimpah dia punya botol mineral. Nah, coba dikirimkan tahu teman-teman yang ada di kampung supaya dia bisa punya botol mineral juga, kasihan. Jangan mikir tahu, kayaknya begitu kejadiannya di kampung. Nah, apalagi ya? Sampai sini ada pertanyaan? Coba, ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja. Kita akan ketemu